kami mengenai proses penyusunan anggaran pendidikan. Slide next. Oke, adapun anggota kelompok kami dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Almas, lalu ada Farel, kemudian ada saya sendiri, Virial, lalu ada Saumi Rizky, dan Davitra, dan juga Titania. Oke, slide next. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saumi. Pada Saumi, Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar Xiaomi. Oke, terima kasih. Yang pertama, karena kita menyusun topik proses penyusunan anggaran pendidikan, yang pertama yaitu kita kenali dulu jenis anggaran yang akan disusun gitu kan. Dalam tahapan penyusunan anggaran pendidikan, pemahaman terhadap berbagai jenis anggaran merupakan hal yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan proses perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, hingga evaluasi penggunaan dana. Setiap jenis anggaran memiliki karakteristik tersendiri dari segi fungsi, tujuan, jangka waktu, maupun orientasi. Nah, ada jenis anggaran yang difokuskan untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional harian sekolah, ada juga yang diarahkan untuk kebutuhan pengembangan fasilitas, ada juga yang dirancang berdasarkan capaian kinerja dan program kerja yang telah direncanakan. Nah, pengelompokan ini sangat membantu pihak pengelola pendidikan, yakni pihak sekolah, agar dapat menyusun perencanaan keuangan yang lebih terarah, sistematis, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan prioritas lembaga pendidikan. Dengan adanya pembagian yang jelas, penyusunan anggaran tidak lagi sekedar menjadi kegiatan administratif semata, tetapi berkembang menjadi instrumen strategis yang berperan penting dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan secara menyeluruh. Nah, dalam konteks pendidikan, jadi ada 4 macam jenis anggaran dalam konteks pendidikan. Yang pertama, anggaran pembangunan. Nah, anggaran pembangunan ini merupakan jenis anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan yang bersifat investasi jangka panjang dan tujuan meningkatkan kapasitas serta kualitas fasilitas pendidikan. Singkatnya, anggaran pembangunan ini digunakan untuk membangun sarana dan prasarana. Anggaran pembangunan bersifat tidak rutin karena disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan fisik, yaitu infrastruktur lembaga pendidikan. Jenis anggaran ini biasa digunakan untuk berbagai macam pengembangan sarana prasarana, kayak ruang kelas baru, renovasi, pembangunan laboratorium, penyediaan fasilitas olahraga atau fasilitas pendukung biasanya ada di ekskul yang lainnya gitu. Pengadaan perabotan, rehabilitasi fasilitas pendidikan yang sudah tidak layak pakai gitu. Keberadaan anggaran rutin ini memiliki fungsi yang sangat vital karena memastikan sistem pendidikan tetap berjalan stabil tanpa mengalami teknis operasional. Nah, selanjutnya yaitu anggaran rutin atau yang sering disebut juga sebagai anggaran operasional. Merupakan jenis anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang sifatnya setiap hari berulang terus-menerus, gitu kan. Serta wajib tersedia dalam periode tahun anggaran. Jenis anggaran ini dapat dikatakan sebagai penopang utama keberlangsungan aktivitas pendidikan karena berkaitan langsung, ya kan, dengan pelaksanaan proses belajar mengajar secara berkesinambungan. Biasanya ini tuh mencakup kebutuhan operasional sehari-hari, semisal kayak pembayaran gaji beserta tunjangan guru dan tendik, pembiayaan administrasi sekolah, pengadaan alat tulis, pembayaran listrik, air dan layanan pendukung operasional lainnya, serta kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana serta prasarana gitu. Keberadaan anggaran rutin ini memiliki fungsi yang sangat vital karena memastikan sistem pendidikan tetap berjalan stabil tanpa mengalami gangguan teknis. Jadi, apabila anggaran rutin ini fungsinya untuk apa namanya apa tanpa mengalami gangguan teknis operasional gitu. Jika anggaran operasional tidak terpenuhi dengan baik, maka aktivitas pembelajaran berpotensi mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi kualitas layanan pendidikan. Nah, selanjutnya itu anggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan dalam sistem penganggaran modern yang menekankan adanya kegiatan yang jelas antara dana yang dialokasikan dengan hasil capaian kinerja yang ingin diwujudkan.
Dalam pendekatan ini, penyusunan anggaran tidak lagi hanya berorientasi pada kebutuhan belanja, tapi menekankan pada target output atau outcome yang dapat diukur secara nyata. Pendekatan anggaran berbasis kinerja ini mendorong lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan strategis yang ingin dicapai, menyusun indikator kinerja yang terukur dan jelas, mengalokasikan anggaran berdasarkan kontribusi terhadap pencapaian hasil gitu. Dengan sistem ini, setiap dana eh, yang digunakan harus memiliki dampak yang nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan. Contohnya dapat dilihat dari peningkatan tingkat kelulusan, peningkatan kompetensi peserta didik, maupun peningkatan kualitas layanan pembelajaran. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan, karena seluruh pengeluaran dapat dievaluasi berdasarkan hasil. Tuh. Yang terakhir yaitu anggaran berbasis program based budgeting, merupakan sistem penganggaran yang menyusun alokasi dana berdasarkan program kerja yang telah dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pendekatan ini, program menjadi pusat perencanaan anggaran sehingga setiap pembiayaan diarahkan untuk mendukung keberhasilan program yang telah ditetapkan. Nah, ini disusun secara terstruktur dengan memuat tujuan program yang dirumuskan, rangkaian kegiatan yang mendukung pelaksanaan program, rincian kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan, dan target hasil yang hendak dicapai dan periode tertentu. Melalui pendekatan ini, perencanaan anggaran lebih terarah dan sistematis karena berfokus pada pencapaian tujuan program, bukan hanya daftar pengeluaran secara umum. Boleh di next? Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya setelah kita memahami jenis-jenis dari anggaran, selanjutnya kita akan membahas tentang dari mana sih sumber pembiayaan pendidikan. Nah, sumber pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai asal karena sumber dari KBBI berarti asal gitu. Diperolehnya dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan. Nah, menurut Sutansyah dan Ramdhani, ada 4 cara untuk mendanai pendidikan. Yang pertama ada pendanaan publik. Nah, pendanaan publik ini tuh merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, di Indonesia, alokasi anggaran itu tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD harus dialokasikan untuk sektor pendidikan. Nah, anggaran itu biasanya digunakan untuk berbagai keperluan pendidikan, misalnya kayak penyediaan sarana prasarana, terus juga operasional sekolah, dan yang lain. Salah satu implementasinya yaitu seperti dana BOS dan juga dana BOSDA. Nah, selanjutnya ada pendanaan swasta. Nah, pendanaan swasta ini merupakan pendanaan yang sumbernya itu nggak berasal dari pemerintah, tapi berasal dari luar pemerintah kayak masyarakat, terus organisasi, perusahaan-perusahaan, dan juga bisa dari pendanaan mandiri lembaga pendidikan, misalnya kayak di sekolah swasta itu ada SPP, terus juga ada misalnya dukungan masyarakat dan lain-lain. Nah, selain itu juga bisa bersumber dari komunitas maupun organisasi yang memang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan swasta itu sering memberikan kontribusi berupa program CSR gitu ya. Dan biasanya bantuannya ini berupa beasiswa, terus penyediaan sarana prasarana pendidikan, maupun pembangunan fasilitas pendidikan atau bantuan-bantuan yang lain. Dan manfaat dari CSR ini adalah untuk memperkuat berkelanjutan pendanaan sekolah, terutama mungkin di daerah-daerah yang masih minim dukungan dari anggaran publik. Nah, contoh dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyediakan beasiswa sebagai bentuk CSR seperti misalnya dari BCA, terus Jarum melalui beasiswa Jarum Beasiswa Plus sama Pertamina melalui beasiswa Sobat Bumi. Nah, selain dari tadi CSR, ada juga dari filantropi, yaitu bantuan dana yang diberikan secara sukarela oleh suatu individu, kelompok masyarakat
yayasan, atau lembaga sosial. Nah, biasanya bantuan ini tuh berupa donasi, beasiswa, atau sama kayak pembangunan fasilitas pendidikan, maupun program-program pemberdayaan pendidikan. Misalnya seperti contoh dari Harvard University, sebagian didanai oleh dana abadi atau endowment fund yang berasal dari berbagai sumbangan dari filantropi. Nah, dana-dana tersebut juga digunakan untuk mendukung kegiatan pengajaran, penelitian, dan juga pengembangan pendidikan dalam jangka masa panjang mendatang. Terus selanjutnya ada pendanaan pribadi. Nah, pendanaan pribadi ini merupakan biaya yang ditanggung langsung oleh individu atau keluarga tanpa ada bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta. Nah, biasanya dana ini tuh berasal dari penghasilan atau aset pribadi keluarga. Menurut Misono dan Rasli 2021, kalau jumlah biaya yang dikeluarkan oleh suatu keluarga untuk pendidikan itu berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa yang lain, yang dipengaruhi oleh biasanya beberapa hal seperti misalnya perbedaan antar provinsi, terus pengeluaran keluarganya, eh, dan lain-lain. Selanjutnya ada pendanaan internasional yang akan dijelaskan oleh Almas. Baik, selanjutnya terkait sumber pembiayaan pendidikan, ada pendanaan internasional yang mana bantuan biasanya diberikan dalam bentuk hibah atau grant atau pinjaman juga atau istilahnya itu loan dari organisasi internasional seperti UNESCO, UNICEF, World Bank maupun Asian Development Bank. Nah, salah satu contohnya kalau di Indonesia itu ada program ini dulu ya, Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency atau bisa disingkat dengan I'm Here. Namun program ini sudah tidak jalan. Kalau yang saya baca itu sudah 2014 gitu, sudah tidak berjalan lagi. Itu bentuk salah satu contoh pendanaan internasional. Dan eh, selanjutnya sebagian pendidikan eh, bagi sekolah terutama sumber diantaranya kalau menurut Anggreni dan kawan-kawan 2004 di Indonesia tuh ada pemerintah pusat, pemerintah daerah juga pendanaan dari pusat. Itu pasti tentunya adalah dari APBN yang mana diambil dari 20% APBN. Dan untuk pemerintah daerah, dari pemerintah daerah diambil dari APBD 20% juga sesuai dengan aturan yang ada. Dan untuk dari masyarakat itu biasanya kalau kita itu diambil dari SPP ya, semua kan dari orang tua atau wali murid. Kalau negeri eh, SPP insya Allah sudah tidak ada gitu, sudah dibiayai oleh. Dan kalau di swasta juga biasanya ada sumbangan sukarela dari masyarakat ataupun donatur atau mungkin yayasan gitu ya. Seperti yang tadi saya juga dana CSR juga itu juga bisa. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh. Sebelum kita lanjut ke langkah-langkah penyusunan, secara umum proses penyusunan anggaran pendidikan ini dimulai dari kegiatan perencanaan. Nah, di dalam tahap ini dilakukan pengaturan dan koordinasi berbagai sumber daya yang ada supaya tujuan pendidikan ini dapat dicapai secara terarah dan lebih sistematis. Menurut Octavia dan Nugraha tahun 2025, manajemen pembiayaan pendidikan ini meliputi tiga aktivitas utama, yaitu perencanaan anggaran,
pelaksanaan dan juga adanya pertanggungjawaban. Maka dari itu, anggaran di sini harus dipersiapkan sejak awal sebagai dasar pengelolaan dana serta serta sebagai bahan evaluasi pada tahapan yang berikutnya. Nah, ada pun langkah-langkah dalam penyusunan anggaran pendidikan ini, diantaranya itu yang pertama ada menetapkan tujuan, program, serta kegiatan yang akan dijalankan. Maksum dan kawan-kawan tahun 2023 mengemukakan bahwa penyusunan anggaran ini harus diawali dengan gambaran yang jelas mengenai kegiatan pendidikan yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, perencanaan anggaran perlu didasarkan pada penetapan program yang terstruktur struktur agar dana yang dialokasikan dapat mendukung proses pembelajaran, pengembangan sumber daya manusia, pemeliharaan sarana, serta berbagai program yang dapat meningkatkan mutu sekolah itu sendiri. Dan juga pada tahap ini, sekolah perlu menentukan kegiatan yang menjadi prioritas dalam satu periode penganggaran. Yang kedua, tahap mengidentifikasi sumber pendanaan dan sumber daya yang tersedia. Menurut Octavia dan Nugraha tahun 2025, penyusunan anggaran ini dimulai dengan mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode anggaran, lalu dilanjutkan dengan menentukan sumber-sumber yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang, jasa, maupun barang. Dan juga di tahap ini sangatlah penting dikarenakan lembaga pendidikan umumnya itu tidak hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan saja, melainkan dapat memperoleh dana dari pemerintah, orang tua, komite sekolah, masyarakat, dan berbagai mitra yang ada. Dengan adanya proses identifikasi ini, sekolah juga dapat mengetahui kemampuan pendanaan yang dimiliki sebelum menetapkan alokasi belanja sekolahnya. Lalu juga yang ketiga, menentukan prioritas kegiatan dan memperkirakan besarnya biaya yang dibutuhkan. Octavia dan Nugraha tahun 2025 menegaskan bahwa setelah sumber daya telah diidentifikasi, sekolah perlu menentukan prioritas kegiatan yang akan dimulai dan jumlah dana juga yang dibutuhkan pada setiap kegiatannya. Dan pada tahap ini juga sekolah tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan secara bersamaan, sehingga diperlukannya pemilihan program yang paling mendesak dan paling relevan dengan tujuan pendidikan. Susanto tahun 2025 juga menekankan bahwa alokasi dana harus diarahkan pada kebutuhan prioritas agar pemanfaatannya itu lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan. Lalu tahap yang keempat, menyusun rencana anggaran dalam bentuk dokumen resmi seperti RAPBS atau RKAS. Susanto tahun 2025 mengemukakan bahwa setiap sekolah wajib menyiapkan dokumen keuangan yang memuat sumber pendapatan serta rencana alokasi penggunaannya. Dan dari dokumen tersebut juga perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata sekolah yang dicatat secara rinci dan juga akurat. Lalu juga nanti dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai kegiatan sekolah. Dan dalam penyusunannya ini juga harus melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah supaya proses perencanaan anggaran ini berlangsung secara transparan dan akuntabel. Dan dengan adanya dokumen resmi ini juga membantu memastikan pelaksanaan program sekolah dapat berjalan lebih terarah dan memiliki dasar administratif yang jelas. Lalu yang kelima boleh di next. Ah, Oke. Yang kelima, proses pembahasan serta pengesahan anggaran oleh pihak yang memiliki kewenangan. Maksum dan kawan-kawan tahun 2023 menjelaskan bahwa penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan hasil proses negosiasi antara pimpinan tingkat atas dan pimpinan pada level di bawahnya dalam menentukan besaran alokasi biayanya. Dan dengan demikian, anggaran tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan melalui diskusi dan pertimbangan bersama. Pada tingkat madrasah atau sekolah, proses tersebut dapat melibatkan tim kerja seperti kepala sekolah, bendahara, serta komite sekolah. Dan menurut Masum dan kawan-kawan tahun 2023 juga penyusunan RAPBF ini diawali dengan identifikasi kebutuhan biaya, pengelompokan kebutuhan, penentuan prioritas alokasi yang mendesak, kerjasama dengan komite hingga tahap sosialisasi dan pengesahan secara resmi. Nah, dengan ini menunjukkan bahwa persetujuan anggaran juga merupakan tahapan penting dalam memastikan bahwa anggaran yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan dan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemangku kepentingan.
Lalu dilanjut pada tahap keenam yaitu tahap pelaksanaan anggaran. Menurut Octavia dan Nugraha tahun 2025, pelaksanaan di sini eh, yang dimaksud di sini itu pelaksanaan kegiatan penggunaan dana yang didasarkan pada rencana yang sudah dirancang sebelumnya. Pada tahap ini juga setiap pengeluaran harus mengikuti pos anggaran yang sudah ditetapkan supaya tidak adanya penyimpangan dalam penggunaan dana. Susanto tahun 2025 mengemukakan bahwa setiap proses pencairan dana dilakukan melalui alur yang jelas dan mengikuti mekanisme pelaporan dalam periode tertentu, sehingga penggunaannya itu dapat dikonfirmasi melalui laporan keuangan. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran di sini juga tidak hanya tentang pengeluaran dana, tetapi juga memastikan bahwa penggunaannya itu tetap sesuai dengan rencana yang telah disusun. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap pengawasan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi. Menurut Octavia dan Nugraha tahun 2025, pertanggungjawaban di sini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan program yang sudah dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sejalan dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan juga anggaran di sini juga memiliki fungsi sebagai alat pengendali melalui perbandingan antara anggaran yang sudah yang direncanakan dan sudah direalisasikan. Dan pelaksanaannya ini itu jika terjadi perbedaan eh, atau penyimpangan, maka diperlukannya analisis terhadap faktor penyebab serta penentuan langkah perbaikan untuk periode selanjutnya. Sejalan dengan pandangan tersebut, Susanto tahun 2025 juga menegaskan bahwa penyampaian laporan keuangan secara berkala serta evaluasi yang dilakukan oleh komite sekolah itu sangatlah penting untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, boleh. Next, selanjutnya adalah stakeholder. Di mana yang kita tahu itu stakeholder adalah orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu hal gitu. Nah, kalau dalam konteks stakeholder pendidikan, yaitu orang-orang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam bidang pendidikan. Nah, menurut Sundari dan Parama 2021, stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam aktivitas pendidikan serta memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan itu sendiri. Sedangkan secara umum stakeholder ini dikualifikasikan menjadi 3 kategori utama, yaitu menurut Muhammad Tolut, yaitu pihak sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat. Pihak sekolah itu merupakan kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, terus juga peserta didik. Sedangkan pemerintah itu diwakili oleh pengawas, juga ada penilik, terus juga ada Dinas Pendidikan Daerah, Kepala Daerah, hingga Kementerian Pendidikan yang berperan dalam perumusan kebijakan atau pengawasan anggaran pendidikan suatu instansi pendidikan. Nah, sementara itu masyarakat mencakup orang tua, terus juga ada peserta didik, pengemban pendidikan, terus juga lembaga swadaya masyarakat setempat, terus juga ada dunia usaha yang akan menyerap lulusan dari satuan pendidikan tersebut, terus juga ada penyedia sarana pendidikan, serta banyak pihak lainnya dari masyarakat itu sendiri. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan yang sesudahnya boleh. Oke, boleh dijelaskan oleh Nanda. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu terkait peran stakeholder dalam penyusunan anggaran pendidikan. Jadi sama-sama kita ketahui nih kalau penyusunan anggaran pendidikan ini merupakan bagian penting dalam pendidikan. Jadi bagaimana caranya kalau kita mau meningkatkan kualitas pendidikan tapi eh, tidak tahu nih bagaimana caranya menyusun anggaran gitu. Nah, oleh karena itu diperlukan peran-peran atau peran-peran pihak stakeholders dalam penyusunan anggaran gitu. Nah, keterlibatan stakeholder ini diperlukan untuk menciptakan
transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dana-dana yang diterima gitu. Nah, apa saja peran-peran stakeholders dalam penyusunan anggaran pendidikan? Itu yang pertama pemerintah. Jadi pemerintah ini berperan sebagai uh, yang menetapkan kebijakan gitu. Contohnya di Indonesia, pemerintah Indonesia ini menjamin alokasi dana minimal 20% dari APBN yang dimana itu untuk bidang pendidikan gitu. Kemudian yang kedua, kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini bertindak sebagai manajer dan pengambil keputusan utama di sekolah yang mengintegrasikan dari seluruh kebutuhan program sekolah ke dalam perencanaan anggaran. Kemudian yang ketiga, guru. Nah, guru ini sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan nyata yang ada di dalam kelas gitu. Jadi keterlibatan guru itu sangat penting karena dari keterlibatan guru ini anggaran itu bisa benar-benar dapat menunjang kualitas pembelajaran dan pengadaan sarana-sarana yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar gitu. Kemudian yang keempat yaitu komite sekolah dan orang tua. Jadi di sini itu berperan sebagai yang menimbangkan dan mengawasi sebagai pihak eksternal untuk memastikan dana itu dikelola secara transparan dan tepat sasaran gitu. Kemudian yang terakhir yaitu masyarakat, yang dimana sudah dijelaskan sebelumnya itu masyarakat ini meliputi uh, dunia usaha atau alumni-alumni dan mitra-mitra yang lain gitu, yang dimana memberikan kontribusi sumber daya tambahan eh, dalam pendanaan pendidikan gitu. Jadi kesimpulannya itu semakin tinggi partisipasi stakeholder, maka semakin besar juga peluang terciptanya pengelolaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Mungkin boleh sebelumnya lagi, Almas. Nah, untuk ini akan dijelaskan kembali oleh Tania. Oke, selanjutnya itu adalah mengenai peran-peran stakeholder itu sendiri. Jadi stakeholder ini tidak hanya berperan dalam pengadaan biaya pendidikan itu saja dan perencanaan saja, tapi stakeholder ini juga berperan dalam proses dan juga laporannya. Yang pertama itu, contohnya itu adalah penyusunan laporan keuangan secara berkala oleh kepala sekolah bersama bendahara, yang kemudian disetujui oleh komite sekolah sebagai representasi masyarakat. Jadi, laporan itu sendiri hasil kolaborasi antara kepala sekolah, bendahara, dan juga di-approve dulu gitu loh oleh komitenya itu sendiri. Terus selanjutnya, kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dana, bendahara bertugas melaksanakan administrasi keuangan, sedangkan komite sekolah ini bertindak sebagai wakil masyarakat melakukan fungsi pengawasan secara langsung. Ini sebagai penguatan dari poin sebelumnya. Lalu selanjutnya, pelaporan keuangan yang dilakukan secara rutin. Jadi, tadi itu kan juga sempat dibahas kalau ada tim penilik dan juga pengawas dari pemerintah itu sendiri. Jadi laporan yang dikerjakan oleh kepala sekolah dan juga bendahara itu dilihat secara langsung oleh komite dan nanti itu akan dinilai secara langsung dan diawasi oleh pemerintah. Terus juga sistem pelaporan yang terstruktur serta penerapan tata kelola yang konsisten. Dan selanjutnya itu pengawasan eksternal dan pelatihan berkelanjutan untuk kepala sekolah dan staf administrasi. Jadi, untuk memastikan laporan yang baik itu, tentu perlunya pelatihan berkelanjutan untuk SDM yang mengerjakan tersebut gitu. Jadi, laporan yang dikerjakan itu bisa konsisten gitu loh kualitasnya. Terus juga yang terakhir itu bertanggung jawab untuk menjaga transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan dana pendidikan tersebut. Itu fungsi dari stakeholder pada anggaran pendidikan. Boleh di next? Next lagi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda.
Baik, selanjutnya itu terdapat studi kasus dari pembahasan-pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini di mana kami menganalisis studi kasus dari jurnal artikel yang berjudul Pengelolaan Sumber Keuangan dan Komite Sekolah sebagai Upaya Peningkatan Mutu SMP Negeri 1 Bangil oleh Hakim dan Athoillah tahun 2024. Jadi pada studi kasus yang diteliti ini didapatkan dan diketahui bahwa pengelolaan sumber keuangan sekolah di SMP Negeri 1 Bangil ini dilakukan melalui penyusunan RAPBS atau Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah dengan melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, serta masyarakat. Kemudian juga diketahui bahwa sumber pembiayaan sekolah ini tidak hanya berasal dari dana BOS, tetapi juga dari unit usaha sekolah, sumbangan dari orang tua, serta dukungan dari para alumni. Jadi jika dianalisis eh, secara teori gitu, apa keterkaitannya gitu. Jadi praktik tersebut ini sesuai dengan apa peran-peran dari stakeholders gitu, yang menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari para stakeholders dalam penyusunan anggaran. Nah, keterlibatan dari pihak-pihak stakeholders ini apa di, diimplikasikan bahwa proses penganggaran ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi dari studi kasus ini dapat diambil pelajaran bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran pendidikan tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas koordinasi antar stakeholder, transparansi pengelolaan keuangan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung program pendidikan. Jadi dengan pengelolaan anggaran yang partisipatif dan akuntabel, sekolah ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Boleh di next. Nah, kemudian terdapat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang sudah dijelaskan, yaitu yang dimana penyusunan anggaran pendidikan ini merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan program dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Kemudian terdapat juga jenis-jenis anggaran pendidikan yang meliputi anggaran pembangunan, anggaran operasional rutin, anggaran berbasis kinerja, dan juga anggaran berbasis program. Kemudian ada pula yaitu sumber pembiayaan pendidikan yang dimana berasal dari berbagai pihak, yaitu seperti pemerintah, masyarakat, dan serta sektor-sektor yang lainnya, sehingga menunjukkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama gitu. Kemudian anggaran pendidikan ini juga disusun melalui tahapan-tahapan sistematis dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Lalu yang terakhir, keberhasilan pengelolaan anggaran ini sangat dipengaruhi oleh keterlibatan stakeholder seperti pemerintah, sekolah, komite, orang tua, dan masyarakat. Boleh di next. Oke, mungkin sekian. Terima kasih pemaparan dari kelompok satu. Kurang lebih ya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok satu atas pemaparan materi yang telah disampaikan dengan sangat baik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi, dan pada sesi ini kami persilakan kepada tim reviewer untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, ataupun masukan terkait materi yang telah dipresentasikan. Kepada tim reviewer, dipersilahkan. Baik, terima kasih PJ.
Saya Dihayu Lestari sebagai tim reviewer izin untuk bertanya. Nah, dari yang paper yang saya baca, itu disebutkan bahwa setelah tujuan program ditetapkan itu kan tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi sumber pendanaan yang tersedia ya. Nah, sementara itu di PPT juga dijelaskan bahwa setelah sumber dana diidentifikasi, sekolah itu perlu menentukan prioritas kegiatan serta memperkirakan besarnya biaya yang dibutuhkan. Nah, melihat dari kedua tahapan tersebut nih, bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan sekolah apabila sumber pendanaan yang tersedia itu tidak mencukupi untuk membiayai seluruh program yang telah direncanakan, serta berdasarkan kriteria apa gitu. Sekolah itu menentukan prioritas program agar kebutuhan tersebut tetap objektif, efektif, serta tidak menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Dia. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Izin moderator. Untuk kelompok satu izin bertanya juga. Dari saya, CSR di sini banyak memberikan manfaat dan bantuan kepada sekolah-sekolah. Biasanya juga dalam bentuk beasiswa bagi siswa serta pendanaan untuk pengadaan berbagai fasilitas sekolah. Nah, selain bentuk bantuan yang sudah tadi disebutkan itu, apakah terdapat jenis bantuan lain dari program CSR ini yang lebih berfokus pada pengembangan guru dan juga siswa dalam kegiatan pendidikan di sekolah? Kalau ada, mohon tolong dijelaskan bentuk program tersebut serta diberikan contoh nyata penerapannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Sherin. Selanjutnya, Izin, izin moderator. silakan, Eh, Satria. Saya Satrio atau Tio dari Demiver izin bertanya. Tapi sebelum untuk menanya, saya ingin memberikan pandangan saya terkait presentasi dari kelompok ini gitu. Untuk presentasinya sendiri, terima kasih kelompok sudah cukup jelas gitu dari materi yang pertama gitu. Kelompok cukup, bukan cukup, sudah menjelaskan secara detail terkait apa itu penyusunan anggaran pendidikan. Dan bahkan kelompok juga memberikan di akhir itu rekomendasi dari baik untuk berbagai pihak yang terkait pada penyusunan pendidikan. Mungkin itu untuk pandangan saya terkait presentasi kelompok. Dan untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya pada kelompok dalam materi yang kelompok jelaskan, yaitu pengelompokan jenis anggaran yang dipaparkan tadi terdapat empat macam pembagian anggaran, yaitu ada anggaran pembangunan, anggaran rutin, lalu ada anggaran berbasis berbasis apa tadi berbasis kinerja dan anggaran berbasis program. Nah, untuk terkhusus untuk anggaran berbasis kinerja dan berbasis program, apakah kedua jenis itu masuk ke dalam kategori jenis anggaran atau masuknya ke dalam kategori pendekatan atau metode penganggaran? Nah, jika memang masuk merupakan jenis anggaran, boleh tolong jelaskan lebih lanjut dengan memberikan contoh apa anggaran sekolah yang termasuk ke dalam dua jenis anggaran tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih, Satrio. Untuk kelompok, butuh waktu berapa menit dalam menjawab? Atau mau langsung dijawab? Izin moderator, mungkin 3 menit kali ya, untuk kami Oke, baik. diskusikan terlebih dahulu.
Oke, boleh izin moderator dan Pak Teguh untuk menjawab dari pertanyaan dia. Izin untuk mengulang pertanyaannya. Di paper disebutkan bahwa setelah tujuan program ditetapkan, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi sumber pendanaan yang tersedia. Sementara itu, di PPT dijelaskan bahwa setelah sumber dana diidentifikasi, sekolah perlu menentukan prioritas kegiatan serta memperkirakan besarnya biaya yang dibutuhkan. Nah, dari melihat kedua tahapan tersebut, bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan sekolah apabila sumber pendanaan yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai seluruh program yang telah direncanakan dan berdasarkan kriteria apa sekolah menentukan prioritas program agar keputusan tersebut tetap objektif, efektif, serta tidak menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Izin untuk menjawab, jadi menurut pendapat saya, kalau sumber pendanaan sekolah itu tidak mencukupi untuk membiayai sebuah program, maka sekolah itu harus menetapkan skala prioritasnya terlebih dahulu. Jadi, tidak semua program itu dijalankan secara bersamaan, tetapi bisa dipilih mana yang paling penting dan paling mendukung tujuan pendidikan. Nah, hal ini tuh sesuai dengan jurnal penelitian yang saya sudah cari. Menurut Maksum dan kawan-kawan 2023, di sini menjelaskan bahwa dalam penyusunan anggaran itu perlu adanya penetapan tujuan, pemilihan kegiatan yang diprioritaskan, dan alokasi dana secara efisien sesuai skala prioritas. Dan adapun pendapat lain dari Jurnal Penelitian Avan dan kawan-kawan tahun 2024 juga menegaskan bahwa anggaran itu harus disusun berdasarkan analisis kegiatan, sasaran pendidikan, dan biaya, serta membedakan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Nah, dari sini itu dapat dipahami ketika dana terbatas itu sekolah sebaiknya mendahulukan anggaran rutin. Contohnya itu seperti kegiatan belajar mengajar, kebutuhan guru, operasional sekolah dan pemeliharaan fasilitas. Dikarenakan itu yang paling penting supaya pendidikan tetap berjalan dengan lancar. Dan selain itu juga menurut pendapat Rianti dan Nugraha tahun 2023 juga menjelaskan bahwa anggaran itu harus disusun secara teliti, transparan, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang dimana penentuan prioritas ini tidak boleh berdasarkan keinginan pribadi, tetapi harus berdasarkan kebutuhan nyata dari sekolah. Dan adapun pendapat terakhir dari jurnal penelitian yang ditulis oleh Octavia dan Nugraha tahun 2025 juga menekankan bahwa sekolah di sini perlu menentukan prioritas, menganalisis alternatif, dan mempertimbangkan cost effectiveness, yaitu memilih program yang manfaatnya itu paling besar dengan biaya yang paling rasional yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi program yang didahulukan adalah program yang paling efektif dan mencapai tujuan pendidikan. Berikutnya akan ditambahkan oleh rekan saya, Nanda Fitra. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rel. Izin menambahkan, jadi secara teoritis ini penyusunan anggaran pendidikan itu juga harus berlandaskan pada asas ketelitian, perincian, pemerataan, dan transparansi. Nah, hal ini itu termuat dalam jurnal artikel menurut Soleh dalam Rianti dan Nugraha tahun 2023. Nah, ini juga sudah termuat dalam paper. Jadi di mana penyusunan anggaran itu termuat dalam RAPBS yang harus berlandaskan asas ketelitian, perincian, pemerataan, transparansi, dan berkala. Nah, maksudnya dalam penerapan asas ketelitian dan perincian itu bertujuan agar setiap komponen biaya itu dicatat secara jelas dan detail. Sementara itu, asas transparansi diperlukan supaya penggunaan dana dapat dipantau serta diawasi oleh pihak-pihak terkait. Kemudian, asas berkala menunjukkan bahwa proses penyusunan dan evaluasi anggaran tidak dilakukan hanya sekali aja gitu, tetapi dilakukan peninjauan secara rutin guna memastikan keselarasan antara rencana dan pelaksanaan. Jadi dapat diidentifikasikan sekolah wajib melakukan pemetaan kebutuhan terlebih dahulu secara menyeluruh untuk menentukan program mana yang didahulukan yang paling mendesak gitu. Jadi kemudian dalam praktiknya sekolah seringkali juga menghadapi tantangan keterbatasan dana gitu kan. Realitanya sering terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan alokasi dana dengan kebutuhan nyata yang ada di lapangan gitu. Hal ini menyebabkan distribusi dana terkadang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh karena itu berdasarkan perbandingan antara teori dan kenyataan tersebut,
menurut pendapat saya, strategi utama yang harus dilakukan sekolah adalah mendahulukan program mana terlebih dahulu gitu. Kegiatan mana saja yang dilakukan yang tujuannya untuk menjamin proses belajar mengajar tetap berjalan normal tanpa adanya gangguan-gangguan yang lain gitu. Kemudian juga memilih program mana yang secara langsung itu berkontribusi pada indikator kinerja yang terukur seperti peningkatan kompetensi siswa dan guru gitu. Mungkin begitu. Apakah sudah menjawab? Sudah Iya. menjawab. Terima kasih Farel, Nanda, dan kelompok 1. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sherin. Tadi pertanyaan Sherin itu kurang lebih bertanya apakah ada bentuk bantuan dari CSR yang eh, fokusnya itu pada pengembangan guru dan juga siswanya gitu ya. Nah, setelah kelompok kami berdiskusi dan juga mencari beberapa artikel terkait, jawabannya itu ada. Saya menemukan artikel yang berjudul Peran Corporate Social Responsibility dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan pendidikan sekolah menengah pertama Negeri 7 Balikpapan yang ditulis dan juga diteliti oleh Aziza dan kawan-kawan. Jadi di SMPN 7 Balikpapan ini sekolahnya itu mendapat bantuan CSR dari PT Trakindo Utama. Dan untuk bentuk bantuannya itu berdasarkan penelitian yang ada di artikel itu, dia tuh berfokus pada peningkatan mutu sumber daya manusianya secara berkelanjutan. Jadi enggak sekadar bantuan dana operasional gitu. Nah, untuk kegiatannya sendiri eh, bentuk kegiatan yang diberikan oleh PT Trakindo selaku CSR di SMPN 7 Balikpapan ini adalah peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan inovasi pembelajaran dan juga pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pengajaran. Selain itu, PT Trakindo ini juga memberikan dukungan finansial yang spesifik untuk pengembangan siswa, yaitu disebutkan untuk riset siswa melalui kelompok karya ilmiah remaja dalam rangka persiapan kompetisi tingkat nasional. Dan juga CSR ini juga mencakup program yang eh, terdiri seperti penguatan karakter siswa melalui seminar dan juga kegiatan parenting bagi orang tua untuk menciptakan pendidikan yang lebih holistik. Mungkin contoh-contohnya itu ada beberapa lagi yang akan disebutkan dan dijelaskan oleh. Oke, izin menambahkan untuk pertanyaan Cece. Sebenarnya itu juga sudah tertulis dalam paper kami, yaitu mengutip dari Ramadanti tahun 2025. Itu selain memberikan bantuan dana pendidikan atau uang saku, program-program ini umumnya menawarkan nilai tambah berupa pelatihan soft skills, pengembangan kepemimpinan, hingga peluang magang bagi mahasiswa berprestasi. Contohnya itu adalah program CSR Komipo School, yang ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekitar wilayah operasional perusahaan. Terus kegiatan ini meliputi renovasi fasilitas sekolah, pelatihan bagi guru untuk meningkatkan metode pembelajaran, serta kegiatan pengembangan kemampuan siswa. Program ini juga mendukung target SDGs poin keempat, yaitu Quality Education. Lalu contoh program lainnya yaitu program CSR Bakti kepada Guru oleh Karun Fokhan, yaitu merupakan kegiatan peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan pendidikan karakter. Program ini melibatkan ratusan guru yang dilatih agar dapat menerapkan pendidikan karakter kepada siswa sehingga mampu membentuk generasi yang unggul dan berintegritas. Begitu jawaban untuk pertanyaan Caca. Bagaimana, Sherin? Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih Virial dan Titania dan kelompok untuk jawabannya sudah terjawab. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya kami akan menjawab dari pertanyaan review ketiga, yaitu Tio. Pertanyaannya, dalam pengelompokan jenis anggaran yang dipaparkan ada 4, ada apa namanya
apakah anggaran berbasis kinerja dan anggaran berbasis program masuk dalam kategori jenis anggaran atau pendekatan atau metode anggaran. Jika merupakan jenis anggaran, tolong dijelaskan lebih lanjut, memberikan contoh. Nah, kurang lebih begini jawabannya setelah eh, kami diskusikan. Jadi anggaran berbasis kinerja dan anggaran berbasis program itu secara teoritis sebenarnya lebih tepat disebut sebagai pendekatan atau metode penganggaran gitu. Karena yang dibedakan di sini bukan wujud anggarannya tapi cara menyusunnya. Kalau anggaran berbasis program, penyusunannya anggarannya didasarkan pada program atau kegiatan yang dilaksanakan. Jadi fokusnya ke sekolah menjalankan program apa gitu. Jadi menyesuaikan dengan apa namanya apa yang dibrandingkan di sekolah tersebut. Jadi penyusunannya berdasarkan visi misi lalu baru direalisasikan gitu. Sedangkan anggaran berbasis kinerja penyusunannya didasarkan pada target hasil atau capaian yang ingin diraih. Jadi fokusnya dengan anggaran ini kinerja apa yang bisa kita capai gitu. Itu. Tapi dalam praktek kita keduanya sering juga dikategorikan sebagai sistem jenis anggaran karena memang mempengaruhi bentuk dan struktur dokumen anggaran sekolah gitu. Contohnya kurang lebih gini, kalau berbasis program, misalnya ada program peningkatan mutu pembelajaran, lalu anggaran dirinci untuk pelatihan guru, pengadaan media, dan workshop kurikulum. Jadi uang dialokasikan ke kegiatan, sedangkan kalau berbasis kinerja, misalnya program punya target rata-rata ujian naik, kelulusan 100%, dan akreditasi yang meningkat. Nah, anggaran disusun untuk mencapai target-target tersebut, seperti program peningkatan kompetensi guru dan pendampingan belajar siswa. Jadi intinya tuh berbasis program itu fokus ke kegiatannya, sedangkan berbasis kinerja itu fokus ke hasil yang ingin dicapai. Apakah menjawab, Saudara Tio? Menjawab, terima kasih Mas Saumi Rizky. Oke, sama-sama Mas Satrio Utomo. Oke, baik. Terima kasih kepada tim reviewer dan juga kelompok satu atas pertanyaan serta jawaban yang telah disampaikan, sehingga hasil diskusi pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita menutup sesi diskusi ini, kami persilakan kepada Pak Teguh atau Pak Nudia mungkin selaku dosen pengatur mata kuliah ini apabila berkenan untuk memberikan tanggapan, masukan, atau tambahan penjelasan terkait materi yang telah dipresentasikan maupun hasil diskusi yang telah berlangsung. Kepada Pak Teguh ataupun Pak Nudia, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Eh, sebentar ini kok laptop saya ada problem sedikit. Oke, terima kasih semuanya. Jadi kelompok satu sudah mempresentasikan tentang proses penyusunan anggaran dan dari tim reviewer juga sudah melakukan tugasnya untuk melakukan pertanyaan dan sebagainya. Mungkin sebelum dari saya, apakah ada pertanyaan di luar dari tim reviewer kepada presenter pada hari ini? Ada? Ada nggak? Kalau nggak ada ya. Oke, jadi paling tidak pada hari ini kita mencoba untuk mempelajari tentang proses penyusunan anggaran. Ya, saya mencatat sebenarnya ada 3 poin penting yang mungkin kita perlu fahami. Yang pertama tentang bahwa anggaran pendidikan itu sebagai instrumen yang sangat strategis ya. Jadi tidak melulu hanya angka saja ya. Jadi tidak sekedar daftar belanja saja, tetapi adalah satu instrumen yang cukup strategis ya, karena menyusun anggaran ini tadi prosesnya seperti itu tadi ya, itu adalah menyusun rencana keuangan yang apa istilahnya cukup kompleks ya,
bagaimana menerjemahkan mulai dari visinya, misinya, kemudian program kerja yang akan harus dianggarkan dalam hal ini oleh sebuah lembaga pendidikan apapun ya. Dan semuanya itu terukur dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi ini merupakan satu eh, apa eh, kegiatan yang sangat strategis. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar tentang bagaimana antara DPR dan pemerintah itu melakukan istilahnya sidang di dalam rangka untuk meresmikan atau ya menetapkan APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara. Jadi ini seluruh kegiatan-kegiatan yang sangat strategis itu kemudian dicoba untuk diplot dan kemudian tadi dilakukan skala prioritas dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Eh, tapi di sisi yang lain, kita tahu juga bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 ada yang tahu berapa kira-kira angka kasarnya? Kalau kita bicara tentang negara nih, sedikit mencoba eh, lebih dari hanya sekedar tentang sekolah dalam hal ini. Ada yang tahu anggaran pendidikan 2026 kita berapa nominalnya, angkanya? 757 triliun, Pak. Farel tahu Farel? Atau salah satu Tahu, Pak, presenter? 757,8 triliun, Pak, dari berdasarkan data dari Coba di Kementerian googling Keuangan. anggaran kita berapa alokasi anggaran pendidikan 2026 Di bisa bantu saya siapa? neraca.co.id ada 769,1 Pak di neraca.co.id. Ya, ada yang tahu? Izin menjawab, Bapak. Kalau di website Kementerian Masa nggak Keuangan, ada yang tahu? Coba dilihat di Google coba. izin Bapak Salah satu suaranya dari tidak terdengar, presenter Bapak. coba melihat anggaran pendidikan 2026. Bapak, apakah suaranya terdengar, Pak? Maaf ya. Ini suara saya terdengar atau nggak Eh, terdengar ini? Kok nggak ada jawaban? da- Gimana ini? dari suara suara pembicara Halo, terdengar, Pak. halo, Halo Pak, Bapak kayaknya volumenya digedein nih Pak. halo. Ya, suara Halo saya Pak, terdengar, suara terdengar. Bapak terdengar, suara kami enggak Pak. Halo, Oh, mohon maaf. Kenapa bisa begitu? Terdengar ya sekarang? Berapa anggaran pendidikan ke Indonesia 2026? Bapak izin menjawab, suara saya terdengar tidak, Pak? Terdengar. Oke. Kalau sesuai yang ada di website Kementerian Keuangan, anggaran pendidikan tahun 2026 ini sebesar 757,8 triliun. Oke. Naik sekitar 9,8% dari tahun sebelumnya. Iya, naik ya dari tahun 2025 ya. Jadi 2026 naik 9,8% menjadi 700 berapa tadi? 757,8 triliun. Oke. Anda tahu nggak dari anggaran yang segede gambreng itu yang langsung dinikmati oleh siswa atau mahasiswa itu berapa? Yang dinikmati oleh siswa dan mahasiswa ada yang tahu tentang KIP, KIP? Siapa yang menerima KIP di kelas ini? Ada yang Saya Pak menerima? Almas, Pak. Ada. Saya Pak. Oke. Namun saya yang skema 2, Pak. Oke. KIP itu apa sih? Kartu Indonesia Pintar. Iya, Kartu Indonesia Pintar. Jadi sekian banyak yang dialokasikan tadi 757,8
triliun itu digelontorkan ke KIP. Itu total yang digelontorkan ke KIP itu untuk mendanai 1,2 juta mahasiswa. Ya kan? Di kelas ini jumlahnya berapa sih? 40? 40 atau 42? 40. 10, Kak. Ya. Jadi ada 1,2 juta mahasiswa itu menerima dana KIP ya, termasuk teman-teman tadi ya. Total itu total dari 1,2 juta tadi jumlahnya 17,2 triliun. Selain itu yang dinikmati langsung adalah PIP ya, itu 21,1 juta siswa. Jadi ini anak-anak siswa sekolah ya. Itu totalnya 15,5 triliun. Kemudian ada yang ketiga, makan bergizi gratis itu 223 eh, triliun. Jadi saya ingin mengatakan bahwa atau kita perlu tahu bahwa anggaran pendidikan itu begitu strategisnya dan tidak sekedar angka. Jadi ini tarik ulur kepentingan dari berbagai pihak, kemudian diusulkan oleh eh, pemerintah, kemudian disetujui oleh DPR, dan kemudian disahkan menjadi undang-undang APBN. Seperti itu ceritanya ya. Jadi angka-angka tadi yang bertaburan tadi itu tidak sekedar angka, tetapi sangat bernilai strategis. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, dalam konteks apa anggaran pendidikan tadi, jadi kembali lagi karena saking strategisnya, saking pentingnya satu sama lain itu saling tarik ulur dalam hal ini ya. Jadi saling bersaing untuk mendapatkan dana-dana tadi. Kan kita tahu sekarang ini eh, di sisi pendapatan kita turun ya karena satu dan lain hal, ada ekspor kita kurang, pendapatan dari pajak juga kurang karena para pembayar pajaknya juga tidak banyak yang bisa naik dan seterusnya. Tapi di sisi biaya ya, kalau kita bicara kan ada anggaran itu kan ada kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai. Di situ seperti minyak dunia ini sekarang sudah naik atau belum minyak? Ada yang tahu? Minyak kita naik atau belum naik? Halo, suara saya kedengaran kok nggak ada gayung bersambut? Masih turun, Pak. Hah? Minyak turun harganya. Eh, maksudnya Naik, naik. naik Pak. Yang turun kayaknya minyak sayur Pak. Minyak naik ya, sekarang Sekarang udah lebih dari harganya 100 ada ya. 110 per barel Pak. Nah, 110 per barel ya. Dan kita ini bukan apa ya, pendapatan biaya kita ini sekarang ini kita itu pengimpor minyak ya. Jadi kalau minyaknya naik harganya, berarti kita impornya itu akan jauh lebih besar kan yang harus kita rogoh. Sehingga tadinya dari misalkan cuma berapa $70 menjadi $110. Anda bisa bayangkan subsidi BBM kita itu akan meledak, akan nambah lagi di situ. Jadi ini merupakan jadi dari sisi biaya itu akan terjadi kenaikan yang luar biasa. Dan dari sisi pendapatan pajak dan yang lain-lain itu tidak banyak naiknya dalam hal ini. Jadi artinya memang di sini terjadi pergulatan, dinamika pergulatan sampai kapan yang namanya MBG itu akan tetap dijalankan, kekeh dan tetap dijalankan, nggak boleh diganggu gugat. Sementara terjadi kegoncangan di berbagai sektor tadi kira-kira seperti itu. Nah, sama analoginya kalau di sekolah juga seperti itu. Jadi kalau misalkan ada satu eh, item biaya itu naik, ya, dan bahkan naiknya drastis,
Sementara tadi sumber-sumber dana yang ada itu relatif sama atau turun, di situ pasti akan menimbulkan kesulitan bagi lembaga pendidikan tersebut. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, yang saya catat secara substansi itu klasifikasi jenis anggaran dan pergeseran model dari klasik menuju ke arah yang modern. Kalau klasik itu eh, ada yang tahu klasik itu seperti apa? Model klasik, jenis anggaran dan pergeseran model klasik. Ya, kalau klasik itu ada yang tahu nggak klasik? Tadi saya sempat dengar ada kalau yang bukan klasik itu berdasarkan performance atau kinerja. Kalau klasik itu berdasarkan apa ya? Halo, gimana nih teman-teman? Yang klasik seperti apa nih? Izin menjawab Pak, kalau teori klasik itu Hmm, seperti mengacu kepada struktur disiplin dan hierarkinya gitu Pak. maksudnya apa tuh? Kalau tadi kan dibilang yang modern itu berdasarkan kinerjanya ya Pak. Hmm, hmm, Kinerjanya semakin banyak, berarti dia membutuhkan penganggaran dana yang lebih banyak. Nah, hmm. sedangkan kalau teori klasik ini, dia menuntut pada hierarki gitu. Semakin tinggi hierarkinya, berarti anggaran yang dibutuhkan semakin banyak pula gitu, Pak. Oke, jadi memang bergeser ya. Jadi kalau yang sekarang ini istilahnya semuanya itu berdasarkan eh, kinerja atau performance, benar. Kenapa? Karena memang pada dasarnya yang klasik itu memang menjadi tidak optimal dan bahkan bisa menjadi problem karena alokasi anggaran-anggaran ke kegiatan-kegiatan yang model klasik itu contohnya ya itu tadi pokoknya MBG dapat sekian gitu ya, tapi performance-nya itu tidak 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 dikonsider ya, tidak diperhatikan dalam hal ini. Jadi diplot-plot aja gitu, plek 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 gitu ya. Nah, padahal sebenarnya sekarang ini ketika terjadi minyak naik ya, kemudian pendapatan negara turun dan bahkan problem-problem lain juga ada dan sebagainya di situ harusnya terjadi katakanlah peninjauan ulang, apalagi MBG ini sendiri alokasinya itu sangat besar sekali dalam konteks ini gitu ya. Jadi baik-baik kinerja itu sebenarnya kurang mengikuti dari konsep anggaran yang modern dalam hal ini. Oke. Nah, kalau BOS itu mengikuti klasik atau modern menurut Anda? Siapa yang bisa jawab? BOS, bantuan operasional sekolah. Hmm? Masih klasik apa masih modern? Atau sudah modern? Bapak izin jawab. Hmm. Kalau dana, kalau BOS itu sudah masuk modern, Pak. Hmm. Kenapa tuh alasannya? Karena pendekatannya itu anggaran itu berbasis kinerja. Kinerjanya kinerja apa? Bukankah BOS itu dari jumlah murid ya? Jumlah Iya, murid Pak. berapa dikalikan sekian rata-ratanya akan jadi sekian gitu. Bener nggak sih? Iya, Pak, bener, Pak. Saya izin jawab, Pak. Nah, Jadi gimana kalau tuh? mekanisme penyaluran dana BOS ke sekolah itu kan yang pertama, Hmm, sekolah itu ngisi data jumlah siswa di oke. aplikasi apa namanya, Hmm, Dapodik ya, Pak. mudik Ya. ya. Terus dari hasil setelah ngisi data ke Dapodik itu Hmm, oleh uh, Kemen
teman Dikdasmen itu diverifikasi, divalidasi data tersebut, dan baru eh, penyaluran uangnya itu langsung dari Kementerian Keuangan langsung ditransfer ke rekening sekolah gitu, Pak. Ya, Setelah jadi itu baru ada laporan laporan penggunaan dana yang digunakan oleh sekolah, dana bos tersebut dilaporkan melalui yang namanya RKS seperti itu. oke. Tapi menganggarkan dana bos itu sendiri itu fungsi dari apa? Dari kinerja kah atau dari pokoknya jumlah muridnya berapa kalikan sekian 1,2 juta misalnya. Dari mana? Apa? Kalau modern kan berbasis kinerja ya. Kalau klasik bukan berbasis kinerja, jadi istilahnya dropping-droppingan gitu, di plot aja, plek-plek gitu. Ya memang berdasarkan asumsi perhitungan gitu, seperti jumlah murid misalkan 100, 100 kali 1,2 juta gitu. Itu ada cerminan kinerja apa enggak itu? Tidak ada, Pak. Misalkan besoknya tahun depan atau tahun ini nilainya sebentar, sebentar, sebentar dulu ini ada telepon. Sebentar, sebentar ya teman-teman ya. Halo, sorry teman-teman. Ya. Jadi gimana masalah bos ini modern atau klasik? Almas. Klasik, Pak. Hah? Klasik. Dilihat dari proses penyusunannya ya. Kalau kita ngelihat kan dari proses penyusunannya itu ya. Dan itu fungsi dari hanya jumlah murid ya. Kalau muridnya 100, tahun depannya muridnya menjadi 90, turun kan di situ ya. Tapi kalau nggak ada hubungannya dengan apakah dia itu juara juara apa di apa sekolah itu kinerjanya bagus atau apa segala macam, ada hubungannya nggak di situ? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Nah itu yang namanya klasik dan modern paling mudahnya dijelaskannya seperti itu ya teman-teman ya. Eh, Kemudian poin yang satu lagi tentang apa istilahnya sumber pembiayaan ya. Ini gimana kalau menurut saya lihat di sini kita mesti mengenal bahwa sumber dari pembiaya apa dari pendapatan
atau untuk membiayai pendidikan yang ada di sini sumbernya kan ada macam-macam. Pertama adalah katakanlah dari pemerintah ya, kemudian dari rumah tangga dan bisa juga dari internasional donor dan yang satu lagi adalah berbagai inovatif inovatif yang ada ya. Nah, sekarang saya mau nanya ini Kak, ada yang tahu tentang program sekolah rakyat nggak? Ada yang pernah dengar? Ada nggak yang pernah dengar tentang sekolah rakyat? Sekolah rakyat itu apa itu? Ya, ada yang dengar? Bisa jawab siapa? Saya Pak, izin Pak Almas. Yang lain mana nih? Almas terus nih yang sakti ini. Ayo yang lain coba. Yang lain selain Almas siapa? Sekolah rakyat. Bapak izin menjawab. Ya, gitu dong. Siapa nih? Saya Titania. Gimana tuh Titania? Eh, dari apa yang saya cari di Google, Sekolah Rakyat itu program pendidikan yang bentukannya itu asrama. Terus ini didirikan oleh pemerintah di bawah Kemensos dan juga kolaborasi dari kementerian untuk anak-anak miskin atau prasejahtera dari desil 1 sampai sampai desil 2 dari SD hingga SMA Bapak. Jadi bentukannya itu asrama, jadi disediakan juga makan dan juga kebutuhan lainnya gitu. Oke. Oke, kalau kita belajar dari sekolah rakyat itu yang mendirikan lembaganya apa? Yang bertanggung jawab atau yang Kemensos, Pak. Kemensos, betul. Jadi satu hal lagi yang kita butuh atau perlu memperhatikan bahwa di sini ada yang namanya kesenjangan ya, kesenjangan dan tantangan bagaimana melakukan pemerataan. Anda tahu tadi kalau kita bicara yang namanya BOS tadi jumlah murid aja gitu. Apakah itu di Papua, apakah itu di Jakarta, muridmu berapa kali kan 1,2 gitu kan ya. Padahal kondisinya itu tidak sehitam dan putih itu gitu. Jadi tidak sesederhana itu. Jadi di situ ada yang namanya kesenjangan. Nah, kesenjangan ini oleh pemerintah dicoba untuk kemudian melalui yang namanya Kemensos untuk membuat yang namanya sekolah rakyat, terutama untuk daerah-daerah yang terpencil ya, 3T ya. Jadi masalah kesenjangan dan bagaimana pemerataan anggaran ini menjadi strategis, tidak hanya melulu angka dan tidak hanya melulu menggunakan model-model klasik, tetapi juga harus ada kepihakan di dalam rangka apa? Di dalam rangka untuk bagaimana mengurangi yang namanya kesenjangan sosial atau apapun ketidakmerataan dalam hal ini. Itu adalah salah satu substansi lagi dari yang namanya anggaran tadi, tidak sekedar angka tetapi nilainya adalah strategis. Ada keputusan sifatnya tidak dalam tanda petik tanpa visi misi yang jelas. Di situ ada bahkan itu merupakan satu keputusan moral, tidak hanya sekedar angka. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada juga tadi sebenarnya kalau penyusunan RKAS itu kalau berdasarkan evidence base ya itu akan menjadi lebih baik dibandingkan kalau model-model kuno selama ini dan seterusnya di situ. Oke. Kemudian yang kelima tata kelola. Jadi tata kelola itu penting. Governance bahasa Inggrisnya itu governance bukan government. Kalau government apa? Government apa? Coba. Government. Siapa? Government itu pemerintah, tapi kalau governance itu tata kelola, Pak. Nah, jangan sampai salah dan jangan sampai tidak tahu ya. Dan itu sangat 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 sering diutamakan. Nah, masalah tentang tata kelola penting banget di sini.
Dan itu akan menjadi sangat lebih penting lagi kalau kita bicara tentang anggaran pendidikan. Kenapa? Ada yang tahu nggak survei penilaian integritas SPI itu dilakukan oleh lembaga apa namanya? Coba di browsing. Survei penilaian integritas pendidikan. Siapa yang menyelenggarakan di situ? Oleh KPK, Pak. Siapa? Apa? KPK ya? Tuh. KPK. Kenapa kira-kira KPK kenapa melakukan survei itu? Untuk apa dalam hal ini? Hmm? Kenapa KPK ikut-ikutan? Untuk mengawasi penggunaan anggaran, Pak. Mengawasi penggunaan anggaran, benar ya. Jadi tata kelola ini itu dalam rangka untuk menegakkan satu prosedur, satu sistem, siapa yang akan melakukan persetujuan, siapa yang harus mengajukan, dan seterusnya di situ. Tidak semuanya itu satu orang aja, dia sembarangan aja ngeluarin uang seenaknya di situ. Ya, walaupun itu sudah menjadi jatahnya sekolah tersebut. Ya, di tahun 2024 yang saya coba lihat di internet itu 12% sekolah itu menyalahgunakan dana BOS. Dana BOS yang tadi kita bicarakan itu 12% disalahgunakan oleh sekolah. Kemudian 42% terlibat manipulasi dokumen dan pelaporan fiktif. Jadi dokumen-dokumen tadi dilakukan manipulasi ya dengan pelaporan-pelaporan fiktif. Kemudian 47% diduga melakukan penggelembungan anggaran. Penggelembungan anggaran itu apa artinya? Bahasa populernya apa, teman-teman? Kayak di gede-gedein gitu ya, Markup, Pak, dananya. markup. Digede-gedein. Oke. Enggak, maksudnya Ya. kayak Hah? dana belanjanya tuh Iya. di luar dari harga pasar gitu maksudnya. Oke, itu namanya diapain? Di markup, Pak. Markup. Di markup ya. Jadi ini ya di markup ya. Ya digede-gedein bener juga sih. Tapi lebih lebih populer di markup kira-kira seperti itu. Itu 47%. Coba bayangkan. Kemudian 40% terindikasi nepotisme dalam pengadaan. Apa itu artinya nepotisme? Tahu nggak? Nepotisme. Ayo, siapa yang Jalan. udah tahu? Penyalahgunaan kekuasaan, Pak. Hmm? Penyalahgunaan kekuasaan. Enggak, belum tepat. Ayo, apa nepotisme? Kayak ngasih Pengaruhnya itu jabatan ini nggak sih Pak ke dinasti gitu. dinasti. Oke, bener-bener. Jadi, eh, jadi nepotisme itu ini. Jadi kalau misalkan amal gitu ya, jadi kepala dinas gitu ya. Terus melakukan pengadaan, tapi dia sudah men-setting yang menjadi pemenangnya atau tunjuk langsungnya itu adalah keponakannya, temennya, pacarnya, atau siapapun di situ. Gitu. Jadi perkoncoan secara negatif gitu. Ya. Jadi itu adalah namanya nepotisme. Bisa juga anak istri atau segala macam di situ. Nah, itu sudah terjadi sekitar berapa persen tadi? 40 sekian persen gitu, yang dilakukan oleh KPK. Jadi kita sangat prihatin sekali. Dan itu cerminan dari governance atau tata kelola yang tidak pas, tidak baik. Di satu sisi terjadi penyimpangan-penyimpangan karena tata kelola yang kacau, ya. Yang kedua adalah keputusan yang mengatakan bahwa anggaran itu 20% dari APBN itu pada kenyataannya
tahun 2022 itu baru 15%, nggak sampai 20%. Harusnya 20%, tapi tahun 2022 itu anggarannya cuma 15%. Jadi 5%-nya itu tercap apa istilahnya? Ya, sudah atau belum? Hmm? Belum, ya. 2023 juga belum, 2024 itu juga baru 17%. Anda bisa bayangkan alokasinya sudah tidak sesuai dengan target, pemakainya tadi ada macam-macam, ada yang dari survei KPK tadi dengan tata kelola yang tidak pas, sehingga anggaran pendidikan yang sudah segitu-gitunya kurang-kurangnya itu bisa makin nggak jelas di situ. Jadi tata kelolanya itu juga menjadi satu hal yang penting dalam hal ini ya. Saya kira mungkin itu, dan proses penyusunan anggaran itu tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman presenter. Jadi kita paling tidak sudah bisa memahami tentang anggaran itu seperti apa. Eh, kita sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 12, Pak. Jam 12. Saya pengen sharing satu gambar saja. Bisa caranya gimana ya kalau kayak gini ya, sebentar. Saya harus ke mana ini? Ini, Pak, dipencet yang share. Share. Aduh, oh iya nih. Tadi tak cari nggak ketemu, tapi ternyata ada di sini. Mana ya? Nah, ini dia. Sudah terlihat? Belum, Pak. Belum? Di layarku kok sudah. Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Oke. Ini gambar cukup penting, sangat penting. Kenapa? Eh, mata kuliah kita itu tentang apa? Coba, saya pengen tahu. Siapa yang bisa jawab? Jadi kita interaktif nih, ngobrol. Mata kuliah kita tentang apa? Penganggaran dan studi kelayakan. Penganggaran dan studi kelayakan. Itu posisinya di mana kalau di dalam peta ini? Bisa kelihatan nggak? Yang mana? Di pembiayaan nggak sih Pak? Nah, coba dibaca dulu nih gambarnya relasi holistik konsep keuangan pendidikan. Ini Di ini anggaran atau budgeting. iya di anggaran atau budgeting ya Mas ya. Jadi kalau kita bicara keuangan pendidikan ini gambar diagramnya itu kira-kira seperti ini. Anda kan sering dengar ya, ada yang namanya pendanaan. Oke, bahasa Inggrisnya apa pendanaan? Ada di situ tulisannya apa? Funding, Pak. Funding, Pak. Ah, funding. Jadi tolong lihat deh sedikit berkenan teman-teman untuk melihat diagram ini. Jadi kalau kita bicara pendanaan itu adalah funding. Oke. Kemudian anggaran, bahasa Inggrisnya apa? Budgeting. Budgeting, Pak. Budgeting, yang warna coklat muda ya, coklat lah ya. Kemudian pembiayaan. Apa namanya pembiayaan? Financing. 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 Oke. Kemudian ada juga yang namanya cost atau bahasa Indonesianya cost itu apa? Iya, iya. Iya. Ya, ya. Bukan in the cost ya, cost. Ya. Kemudian ada yang namanya belanja. Tuh. Kan pusing ya. Nah, ini coba kita
mapping untuk lebih memahami keseluruhannya. Keseluruhannya itu ya, itu dimasukkan di dalam yang namanya financial management. Jadi manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu adalah dia memanage, mengelola bagaimana seluruh siklus ya. Namanya juga manajemen kan ada plan ya. Yang direncanakan apa? Membuat budget, kemudian execute ya, dan kemudian ada catatan-catatan, kemudian diaudit, improve dan sebagainya di situ. Yang ada di situ ya. Nah, ternyata kalau kita bicara anggaran, anggaran itu adalah inputnya adalah dari pendanaan tadi. Pendanaannya sumbernya dari mana? Yang kita tadi bilang kan sumbernya dari APBN, dari UKT, dari hibah riset, dari kemitraan, dari dana abadi, dari usaha. Kita bicara tentang PTNBH seperti UNJ ini, ya. Fundingnya untuk membiayai tadi itu harus ada sumber dananya sendiri. Di situ adalah di sisi hulu namanya. Saya sebenarnya pengennya kuliahnya offline untuk bisa menjelaskan ini dengan lebih seksama ya. Tapi paling tidak saya ingin memberikan eh, helikopter view. Jadi ini secara secara apa global supaya teman-teman itu bisa membedakan. Dan kenapa namanya mata kuliah kita sekarang ini adalah anggaran pendidikan. Jadi anggaran pendidikan itu yang di tengah itu. Jadi inputnya adalah dana-dananya itu dari mana, ya. Kemudian nanti untuk membiayai apa di situ. Untuk operasional akademik, untuk SDM, bayar gaji guru, untuk sarana prasarana, untuk riset, untuk beasiswa, untuk KIP, segala macam di situ. Ya, dan itu semuanya ada yang namanya implikasi biaya, yang namanya implikasi, yang namanya expenditure, belanja dalam hal ini. Ini mesti kita pisahkan, ya. Dalam arti kita harus memahami apa itu biaya, apa itu belanja. Dalam konteks apa? Dalam konteks anggaran pendidikan, dalam konteks keuangan pendidikan. Nanti ini saya akan coba share, tapi sebenarnya di buku saya sudah ada ini. Jadi memang sengaja ini dibuat mapping supaya kita bisa melihat sebenarnya flow dan posisi dari kotak-kotak ini, apakah itu pendanaan, apakah itu anggaran, apakah itu pembiayaan, apakah itu cost, apakah itu expenditure, itu semuanya dikelola dalam yang namanya manajemen keuangan. Anda pernah kuliah tentang manajemen keuangan belum? Udah, Sudah? Pak. Udah semester lalu. Ya, semester lalu kan. Nah, itu merupakan satu apa istilahnya lebih luas lagi di situ. Itu menyangkut semua hal di situ. Apakah itu pendanaannya, anggarannya, pembiayaannya, cost dan expenditure. Jadi itu bagaimana dikelola ya dengan governance yang sangat baik ya, kemudian juga memperhitungkan risiko-risiko yang ada sedemikian rupa sehingga yang namanya manajemen pendanaannya, manajemen pembiayaannya, manajemen anggarannya itu semuanya itu bisa dikelola dengan paling tidak lebih baik atau lebih optimal di sini. Jadi yang namanya Menteri Keuangan itu adalah bagaimana beliau mengelola atau memanage tentang keuangan, di mana di situ ada bagaimana pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan negara, bagaimana juga pembiayaannya itu dialokasikan kemana-mana, anggarannya bagaimana dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jelas ya? Ada pertanyaan sebelum ini kita sudahi? Saya mau nanya, Pak, Ya, silakan. yang dari gambar Bapak tunjukin ini, apa bedanya garis putus-putusnya sama yang enggak, Pak? Garis putus-putus dan yang enggak. Jadi kalau yang garis sebenarnya itu hampir sama aja dalam hal ini. Jadi ini di dalam rangka untuk bagaimana mempositioningkan aja. Karena kalau semuanya di dalam garis
putus-putus atau garis itu nggak ini. Jadi sama aja. Kalau saya lihat di sini anggaran itu nanti ada yang namanya sumber daya yang dikorbankan, ya, ada biaya yang harus diadakan. Untuk itu dianggarkan. Ya, setelah dianggarkan kemudian dibelanjakan. Jadi misalkan seperti anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan ini ada beberapa, kemudian kita bicara tentang biaya, ya, sumber daya yang akan apa keluarkan itu, misalkan kita mengalokasikan budget untuk KIP, ya, itu menjadi biaya KIP nantinya di situ, dialokasikan di situ, dianggarkan menjadi anggaran KIP. Kenapa? Kenapa ada faktor cost? Ketika kita menganggarkan KIP, misalkan tadi berapa triliun ya, misalkan 17 triliun gitu ya, itu ada kegiatan-kegiatan yang lain itu hilang, jadi tersaingi atau apa ya, terampas di situ. Jadi ada opportunity cost juga yang dikorbankan di situ. Jadi biaya kenapa kita kemudian ini cost-nya sekian itu karena termasuk di situ adalah opportunity cost, biaya-biaya yang tadinya karena di, di kegiatan B itu tergerus masuk ke A. Nah, ini dan yang namanya itu di sini implikasinya menjadi biaya di situ. Berapa nilai total yang dikorbankan? Itu dalam konteks itu biaya. Tapi kalau yang expenditure itu adalah yang dibelanjakan. Misalkan budgetnya sekian tapi dibelanjakannya 90% dalam konteks ini. Dan ketika itu direalisasikan 90%, atau gini, MBG 223 dianggarkan, ya. Dan itu menjadi cost buat yang lain. Cost yang lain itu kenapa? Karena dengan ada MBG tadi, anggaran pendidikan itu tergerus ke sana. KIP terkurangi, gaji guru misalkan dikurangin, perjalanan dinas dikurangin. Jadi itu ada biaya. Biaya yang diderita akibat adanya kegiatan yang lain yang dianggarkan. Nah, ketika sudah dianggarkan, misalkan 223 triliun untuk MBG, itu realisasi nanti dibelanjakannya itu berapa itu nanti berbeda di situ. Bisa 100%, ya, bisa juga kurang dari 100%. Itu yang ya itu namanya dibelanjakan di situ. Tetapi kedua hal tadi itu harus dianggarkan dulu. Makanya flow-nya adalah dia anggaran dulu, kemudian nanti implikasinya ke biaya dan juga ke belanjanya, realisasi belanjanya seperti apa. Tetapi sebelum itu semua item-item itu di list down, ya, di list down uang yang dipakai untuk membiayai apa. Jadi anggarannya tadi dipecah-pecah menjadi beberapa kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai, harus di-finance, harus dibiayai. Misalkan sektor pendidikan harus dibiayai 20% dari APBN, ya. Kemudian sektor perhubungan dia harus dibiayai sekian persen. Itu semuanya dialokasikan di dalam anggaran, ya, tapi pemahamannya pembiayaan itu adalah seperti itu, adalah uang yang dipakai untuk membayar apa di situ, itu biaya di situ. Kalau sumber dana lebih mudah. Oh, sumber dananya ini adalah dari dari ekspor, pendapatan dari minyak. Kalau kita kalau sekolah pendapatan dari dana BOS misalnya, dari mungkin iuran orang tua atau dari apapun di situ dan sebagainya. Kira-kira ke sana jelas ya? Jadi sama aja tuh titik-titik sama ininya sama di situ. Kalau menurut saya ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Mungkin dari sisi ada yang masuk. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Kadang-kadang memang visualisasi ini ada pemahaman yang bisa mewakili substansi, tapi ada juga yang sebagian bisa mewakili substansi dalam konteks ini. Karena kan dimensinya, kalau kita bicara dimensi itu apa ya istilahnya?
Ada yang langsung pengaruhnya, tapi ada juga yang pengaruhnya itu melalui satu yang lain gitu. Jadi tidak langsung dalam konteks ini. Tetapi yang ingin saya katakan di sini konsep keuangan pendidikan kita bisa gambarkan. Jadi ada sektor hulunya, ya di sumber dananya, ya kemudian ada sektor hilirnya, dan bagaimana manajemen keuangan tadi itu mengatur, ya mengatur sedemikian rupa sehingga airnya itu sumbernya ada, ya kemudian dipisah-pisah kemana-mana, ya kemudian disalurkan, dan itu semuanya harus melalui satu manajemen dan tata kelola yang baik. Kalau itu tidak, itu akan terjadi kalau manajemennya tata kelolanya tidak baik, yaitu tadi dana bos yang sudah dialokasikan misalkan 100 miliar ternyata dikorupsi 12%. Dan seterusnya kira-kira seperti itu. Tata kelola itu sistem yang harus ditegakkan di dalam rangka untuk diikuti secara resmi oleh oleh organisasi tersebut, apakah itu sekolah, apakah itu kementerian, apakah itu UNJ dan sebagainya. Ada pertanyaan yang lain, mumpung kita bicara tentang ini? Nah, kalau kita bicara tentang anggaran dan studi kelayakan, kemarin waktu sesi pertama kita juga sudah bilang bahwa, sudah jelaskan maksud saya, mohon maaf, bahwa tadi sumber-sumbernya dari mana, kemudian dialokasikan kegiatannya untuk apa saja, ya, dan seterusnya. Tetapi juga setiap kegiatan tadi memang harus dikaji. Ada dikaji supaya apakah ini visible apa tidak, apakah ini layak apa tidak. Dan visible tadi tidak hanya sekedar angka, tapi juga ada aspek sosialnya, ada aspek politisnya, ada aspek yang lain dalam hal ini. Kira-kira seperti itu sebenarnya picture atau gambaran secara globalnya seperti itu. Mudah-mudahan substansi ini bisa dipahami dan tolong juga dipelajari yang di buku manajemen keuangan pendidikan saya itu sudah membahas sebenarnya semuanya dari sisi apakah itu pendanaan, ya pembiayaan, anggaran, kos maupun pembelanjaan dalam hal ini dalam konteks manajemen keuangan pendidikan itu sendiri. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri atau sudah cukup menuju jam 12? Kalau stop share gimana nih? Ya Pak, izin Ya. saya mau konfirmasi untuk perkuliahan setelah cuti lebaran boleh Pak? Iya, silakan. Oke, untuk setelah cuti lebaran itu kan di tanggal 25 ya Pak perkuliahan kita. Nah itu menurut SK masih WFA gitu. Berarti untuk itu online ya Pak? Ya, kalau FWFA itu anywhere ya. Ya bisa juga bareng-bareng, bisa juga nggak bareng-bareng gitu. Jadi asinkron, bisa sinkron. Tapi Anda masih belum mudik ya? Banyak yang masih belum mudik ya? Sudah. Tanggal berapa? Lebaran tanggal berapa? Kalau nggak 20 mungkin 21 ya Pak? Itu 21, 25 itu masih sawalan ya. Puasa sawal ya. Ya udah nggak apa-apa, kita tetap jalan, tetapi online ya. Oke Pak. Oke. Disiapkan presenter berikutnya ya pada waktu itu ya. Minggu depan sudah nggak ada kan? Iya udah libur Pak minggu Libur depan. ya. Baik. Oke, ada lagi pertanyaan selain cukup? Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum kita akhiri, mungkin kita dokumentasikan dulu. Iya Pak, Silahkan boleh Pak. memunculkan wajah-wajah. Teman-teman boleh on cam dulu ya. Oke, untuk slide 1. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman Pak Teguh dan Pak Nudia. Oke, makasih semuanya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perkuliahan pada hari ini. Tetap semangat. Semoga kita semuanya sehat, walafiat, dan lulus tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Makasih semuanya ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Sehat ya. Anu dia dan Nasional terakreditasi. Intinya tuh